pengaruh PSBB terhadap psikologis anak homeschooling. Iya. Oke. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir ada apa aja nih? Iya. Untuk narasumber yang sudah hadir pada hari ini yang tidak asing lagi yaitu dengan Dr. Rosmalia Suparso SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit TMC Tangerang. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Dehi, hai. Hai Mbak Dehi. Halo, ketemu lagi nih dokter. Sempat kita bincang-bincang ya. Nah, sekarang tema ini tentang pengaruh PSBB terhadap psikologis anak homeschooling nih dok nih. Jadi kan banyak banget nih masalah yang baru terutama bagi orang tua ya. Betul. Mengingat anaknya ini yang biasanya di luar, sekarang kebanyakan di rumah nih. Betul. Nah, ini pasti bakalan timbul pertanyaan-pertanyaan nih bagi Tang Citizens, Skandis dan juga EMC People. Nah, jadi kita kesempatan kali ini Mbak Lilia, kita memberikan kesempatan kepada teman-teman nih yang mau bertanya langsung nih ya. Iya. Nah gitu, jadi sebelum ada yang tanya, mungkin kita duluan kali ya. Iya. Yang nanya Tapi ke dokter. sebelumnya kita Boleh, sampaikan dulu mas, ya apa tuh? bagi penanya yang terbaik akan mendapatkan souvenir dari Rumah Sakit EMC Tangerang Yes, dan juga Kak Sutino pastinya ya. pastinya. Jadi yang udah ngikutin kita dari minggu-minggu lalu nih, boleh nih ajak teman-temannya, karena kan adanya menarik juga ya souvenirnya ya. Kayak Sangat gitu. menarik sekali. Yes, Ya, betul. Nah, sambil menunggu ya, betul. ada teman-teman yang nanya. Saya mau nanya duluan nih ke dokter. Iya, Boleh ya dok ya? Iya. Ini kayaknya dokter sehat banget nih. Nah, kira-kira nih dok ya, sejauh mana sih peran orang tua dalam memberikan asuhan kepada anak agar bisa menciptakan ikatan yang lebih akrab nih dok, selama semua orang sama-sama di rumah? Ya. Gimana nih? Jadi betul tadi bahwa masa pandemi ini kurang lebih kita sudah lalui selama 3 bulan. Anak-anak dan orang tuanya sudah berada di rumah relatif kurang lebih juga 3 bulan. Ya. Yang mereka tadinya sekolah, setiap hari berangkat ke sekolah, Senin sampai hari Jumat atau Sabtu, tiba-tiba full, ya, seminggu penuh harus di rumah. Tentu banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya. Saya sebagai psikiater antara lain melihat dari sudut pandang ilmu psikiatri. Ada penelitian di luar negeri ya, di Italia dan Spain mengatakan bahwa ada perubahan pada anak-anak ya, sebesar 77% mereka mengalami difficulties ya, of concentration, gangguan konsentrasi. Kemudian ada yang namanya nervousness sebesar 33%, kemudian alertness, restlessness, kegelisahan sebesar kurang lebih 39% dari 100% 100 anak yang diperiksa. Juga ada irritability sama gangguan-gangguan lainnya. Nah, itu menuju ke arah gangguan psikiatri apabila tidak ditata laksanakan dengan benar. Antara lain gangguan psikiatri seperti yang terjadi pada orang dewasa, misalnya gangguan yang disebut anxiety atau kecemasan, atau bahkan bisa terjadi yang namanya gejala depresi. Tetapi tentu signs and symptoms-nya, tanda dan gejalanya berbeda dengan symptoms atau signs pada orang dewasa, walaupun nanti mereka bisa mengarah ke situ. Nah, itu yang harus kita waspadai. Ya. Karena ada perubahan kebiasaan, perubahan jam kegiatan. Tadinya mereka kurang lebih dari jam 7 sampai jam 12 berada di sekolah, sekarang 24 jam relatif ada di rumah terus-menerus. Betul. Ya. Bahkan mungkin waktu belajar malah lebih banyak ya sekarang ya, karena kan kita tahu bahwa guru-guru juga kan memberikan tugas ya dari sekolah untuk anak mengerjakan di rumah. Belum lagi orang tua nih, orang tua terutama ibu kan, ibu di mana dia ada pekerjaan juga rumah, jadi double nih. Sebetulnya yang kena dampak juga bukan anaknya juga, tapi ibunya juga. Ibu merasa tentang, aduh berat banget nih, belum selesai gosok, belum selesai nyuci. Tapi anak harus ngumpulin misalkan tugas jam 10 pagi atau jam 8 pagi, itu kan waktu yang sangat rentan orang pada ke pasar dan lain-lain ya. Nah, itu tadi tepat sekali. Ya, iya, jadi tadi itu. fungsi ibu sekarang waduh ya, bukan lagi double. Bukan double, mungkin multifungsi. Iya. Ada yang bertanya nih dok. Oh iya. Dok, bagaimana kalau anak cemas dan ditakuti dari info COVID yang berlebihan? Nah, ini penanya dari @nopi 2511 ya. Iya. Silakan dok. Ya, terima kasih Mbak Nopi
Mbak atau Mas itu? Kayaknya Mbak ya. Fido. Mbak Novi ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Anak yang cemas dan takut ya, terhadap info-info yang diterimanya, baik melalui media massa ataupun langsung dari orang-orang di sekitarnya. Nah, yang pertama tentu kita harus pertama menenangkan si anak dulu, ya, memberikan informasi bahwa itu memang sedang terjadi saat ini, ada suatu gejala penyakit yang namanya corona atau COVID-19 itu, dan ibu atau orang tua boleh memberikan informasi sesuai dengan umur si anak tentang penyakit itu. Kemudian si ibu setelah memberikan informasi yang sesuai dengan umurnya tadi, mengatakan kepada si anak, kita harus pertama harus membatasi informasi yang kita terima. Tidak semua informasi yang ada itu kita ikutin semua. Kita selektif. Ya, bisa. Kemudian kita pilih-pilih mana informasi yang harus kita dengarkan, kita cermati, atau mana informasi yang harus kita delete atau kita lewatkan saja. Dan kemudian informasi yang diberikan dari orang tua, tentunya dari orang tua dong informasi, walaupun melalui televisi dan lain sebagainya, ya, kita seleksi tadi, ya, informasi yang akurat mungkin yang kita boleh terimakan ke anak kita. Ya, jadi kita batasi, kemudian selektif, dan informasi yang benar yang sampai ke anak kita. Ya, di samping tentu si anak jadi anak tadi sesungguhnya jam-jam waktunya itu, selain dia kita setting up sebagai orang tua seandainya memungkinkan, setting up jam sekolah itu kita pindahkan ke rumah. Jadi jam 7 misalnya sampai jam 12 adalah jam untuk dia belajar seperti di sekolah. Jadi kalau bisa di set up rumahnya, di ruangannya disediakan meja kursi untuk dia belajar seperti di sekolah. Karena mereka kan diberikan homework, pekerjaan rumah. Nah, dia bisa mengerjakan pekerjaan sekolahnya seperti di pekerjaan sekolah seperti di sekolahnya, tetapi situasinya di rumah, dan orang tua sebagai pembimbing. Nah, kemudian di luar waktu itu ya seperti biasanya lah, bagaimana kegiatan seorang anak di rumah ketika berinteraksi dengan orang tua dan lain sebagainya. Dan terutama karena banyak waktu di rumah, karena stay at home, tidak boleh keluar rumah, mungkin kita memberikan kesibukan, ya, kegiatan yang produktif, aktif dan produktif, walaupun mungkin bentuknya, karena anak-anak kan itunya adalah playing. Playing is learning, playing is study. Tetap intinya adalah playing, bermain, tapi sesungguhnya mereka sambil belajar. Jadi orang tua tugasnya menciptakan permainan-permainan yang mengasihkan tetapi produktif, ya, disesuaikan dengan situasi kondisi rumah mereka masing-masing. Kemampuan orang tua bagaimana menyediakan, apakah misalnya mereka diberi berkegiatan sesudah selesai pekerjaan-pekerjaan sekolah tadi yang dipindahkan ke rumah, dan ayahnya seandainya ayahnya juga work from home, selesai tugas-tugas ayahnya, mereka menciptakan kegiatan yang misalnya contohnya kalau ada lahan berkebun, ya, kalau tidak ada kebun dia di pot mungkin, kalau tidak ada pot mungkin yang apa, yang pakai air itu apa namanya itu, tanaman apa itu? Hidroponik. Hidroponik. Jadi bisa bermacam-macam sangat. Itu lagi musim juga sih. Ya, lagi yang ngetren. Ya. Kemudian anak wanita, ibunya bisa mengajak mungkin, yuk kita bikin makanan apa? Ya, untuk kita makan nanti siang atau nanti sore atau nanti malam, kita bikin nasi goreng istimewa dan lain sebagainya. Dan juga bisa anak-anak diajak atau membuat kue, apalagi ketika kemarin mau lebaran, boleh diajak anak-anak diajak sambil bagaimana membuat kue, misalnya kue apa? Salju, ya, dan lain sebagainya. Kalau Betawi kue apa biasanya itu? Yang di Tangerang ini apa? Biji ketapang. Apapun itu, tapi kita mengajak mereka untuk berkegiatan yang produktif, kan mereka bisa merasakan hasilnya yang instan seketika. Nih langsung dimakan. Ini pekerjaan kamu. Nah, itu beberapa contoh. Jadi anak tetap dilibatkan ya, Dok. Ya. Karena memang bukan hanya anak-anak saja, orang dewasa juga khawatir ya, Dok, ya, melihat berita gitu kan setiap hari naik terus jumlah positif. Jadi sekarang bahkan sudah sampai 30 ribuan ya. Mungkin ada bagian juga anak tidak terlalu dilibatkan dengan masalah ini gitu ya kan. Jadi anak biarlah
bermain aja, pas lagi nonton TV, pas saat ada berita ya tinggal di skip aja ya. Jadi tidak perlu diperankan untuk tahu karena anak juga belum ngerti ya COVID itu apa sih gitu, apalagi anak baru, anak kelas SD mungkin dan lain-lain. Jadi ya udahlah, cukup dewasa aja nih yang dikonsumsi tentang informasi peningkatan COVID-19 ini. Jadi batasi informasi yang diterima, seleksi informasi yang diterima, dan informasinya akurat. Jangan informasi yang katakanlah tadi menakut-nakuti. Gitu kan gitu ya. Jadi orang itu juga contoh pada saat naik mobil sama anaknya nyerobot lampu merah, lo papa nyerobot lampu merah, dan memberikan contoh yang baik. Jadi tetap harus ada keseimbangan antara orang tua dan anak gitu kan. Ada lagi nih, nah ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari Revan Ryan _9. Dok, bagaimana tanggapan dokter terhadap new normal ini? Apakah kita sudah siap? Dan bagaimana membatasi aktivitas anak dalam mewaspadai COVID-19, Dok? Bagus pertanyaan. Kita siapkan nih dengan new normal ini. Ya. Jadi new normal, menurut WHO ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Ya. Antara lain, selama 2 minggu ada penurunan kasus sebanyak 50%. Draftnya belum apakah pasien ODP, PDP atau pasien meninggal, ada penurunan yang betul-betul saya baca tuh 50%, kalau saya tidak salah ada dari WHO, World Health Organization. Ada persyaratannya untuk yang namanya fase new normal. Nah, kalau sudah terpenuhi fase semua persyaratan dari WHO itu, baru kita bisa masuk ke alam new normal. Baru. Kalau belum memenuhi syarat, jangan buru-buru. Saya mendengar dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan, jangan pernah membiarkan anak-anak kita masuk sekolah kalau belum aman. Saya tidak ingin anak di Indonesia tertular COVID. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jangan sampai anak kita tertular. Seperti di Perancis, 2 minggu sekolah dibuka, 40 orang anak tertular. Inggris 2 hari dibuka, 2 orang anak positif tertular, langsung tutup semua. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kalau sudah betul-betul memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh WHO itu, barulah kita masuk ke fase new normal. Kemudian tadi lanjutannya, tadi lanjutannya sesudah new normal dan bagaimana membatasi aktivitas anak dalam mewaspadai COVID-19. Betul. Jadi kita akan berulang-ulang mengatakan kepada anak ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Selalu memakai masker, untuk mungkin seterusnya kita akan memakai masker, ya, kemudian mencuci tangan, berjarak dengan teman-teman kita, ya, itu senantiasa harus kita ikuti terus, ya. Kalau kita mengikuti semua protokol kesehatan itu, insya Allah kita tidak akan tertular, ya kan? Jadi mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu benar-benar kita harus ikuti deh, karena ini bukan masalah yang enteng banget ya.